Sahabat sekolah, air di laut, di sungai dan danau ini menguap ya. Yang pertama-tama tahapnya adalah menguap akibat panas sinar matahari. Nah, proses penguapan ini disebut dengan evaporasi ya. Ingat, penguapan adalah evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara ya, ke atas. Nah, uap air ini dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara di atas sana ya, berkumpul. Kemudian lama-kelamaan udara ini tidak dapat lagi menampung uap air yang jenuh. Nah, proses ini disebut presipitasi atau juga dengan pengendapan. Jadi di atas sana, di awan ini mengendap. Oke sahabat sekolah, kali ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu di materi pelajaran kelas 5 SD tema 8 subtema 1 tentang manusia dan lingkungan pada pembelajaran kedua. Oke, check it out. Nah, sahabat sekolah, manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk membangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air ya. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Sahabat sekolah, siklus air. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari tentang siklus air yang ada di bumi, yang setiap hari kita bersinggungan dengannya. Nah, mengapa air selalu tersedia di bumi dan tidak habis-habis? Ya, sahabat sekolah, air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus atau perputaran. Nah, jadi air ini mengalami siklus. Apa itu siklus? Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu ke bumi lagi, balik lagi. Nah, siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, kemudian ada pengendapan dan pengembunan. Nah, mari kita perhatikan skema proses siklus air di bumi berikut ini. Check it out. Nah, ini adalah skema siklus air. Sahabat sekolah, air di laut, di sungai dan danau ini menguap ya. Yang pertama-tama tahapnya adalah menguap akibat panas sinar matahari. Nah, proses penguapan ini disebut dengan evaporasi ya. Ingat, penguapan adalah evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara ya, ke atas. Nah, uap air ini dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara di atas sana ya, berkumpul. Kemudian lama-kelamaan udara ini tidak dapat lagi menampung uap air yang jenuh. Nah, proses ini disebut presipitasi atau juga dengan pengendapan. Jadi di atas sana, di awan ini mengendap. Nah, sahabat sekolah, ketika suhu udara turun, uap air ini akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Nah, proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Tuh. Nah, selanjutnya titik-titik air di awan ini akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Nah, air hujan ini akan jatuh ke tanah atau ke perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya air tanah ini akan keluar melalui sumur yang setiap hari airnya kamu keluarkan, kamu nikmati di rumahmu. Itu ya siklusnya. Nah, air tanah juga akan merembes ke danau atau ke sungai di dalam tanah sana ya. Nah, air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun,
sebagian air di sungai ini dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air laut dan tumbuhan, semuanya berkumpul di atas. Nah, proses siklus air pun terulang lagi dan terulang secara terus-menerus berputar. Jadi air ini tidak akan habis ya, sahabat sekolah, gitu. Nah, jadi kesimpulannya, bagaimana kesimpulannya dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi ini secara keseluruhan cenderung tetap, tidak akan berkurang. Hanya saja wujud dan tempatnya ini berubah. Kadang wujudnya menjadi awan, kadang tempatnya di suatu tempat sampai banjir-banjir, yang daerah lain kekeringan, begitu. Nah, akhirnya kita sampai di tugas ya. Ada 2 tugas di new session ini. Tugas pertama, gambarlah bagan sederhana karyamu sendiri untuk menjelaskan siklus air. Ya, silahkan digambar siklus air tadi yang berputar tadi. Tugas yang kedua, jawablah soal di bawah ini, ada 5 soal dengan benar. Bisa kamu pause, tulis soalnya, kemudian kamu kirim ke gurumu, gitu. Atau bisa dikerjakan di kolom komentar. Kak Dimas tunggu tugasnya. Oke, selamat mengerjakan tugas. Nah, sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah video pembelajaran kita yang kedua ini, dan bersambung ke video pembelajaran berikutnya ya, yaitu di video pembelajaran ketiga. Pastikan tetap di channel sekolah. Oke, saya ingatkan lagi, pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol lonceng di channel ini dan share jika ini bermanfaat. Oke, semoga ini bermanfaat bagi kamu, khususnya bagi masa depan dan cita-citamu. Saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa. Terima kasih.